I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Dwelzenia dengan NIM 230511360. Nah, di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Tanah Surga Katanya. Setelah saya menonton film ini, menurut saya film ini bukan cuma tentang kehidupan masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia, tapi juga tentang bagaimana rasa cinta terhadap negara diuji lewat kehidupan yang serba sulit. Film ini menceritakan tentang Hashim, yaitu mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1965. Walaupun hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan, dia tetap memilih tinggal di Indonesia. Setelah istrinya meninggal, Hashim tinggal bersama anaknya yaitu Haris dan dua cucunya yaitu Salman dan Salina. Mereka hidup di daerah perbatasan yang masih tertinggal, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun fasilitas kesehatan. Yang membuat film ini menarik adalah perbedaan cara pandang antara Hashim dan Haris. Hashim tetap setia dan bangga menjadi orang Indonesia, sedangkan Haris berpikir kalau tinggal di Malaysia, masa depan keluarganya bisa lebih baik. Dari situ terlihat bagaimana masyarakat perbatasan kadang merasa dilema antara rasa cinta tanah air dan kebutuhan hidup. Nah, di film ini juga ada tokoh yang bernama Astuti sebagai seorang guru muda yang datang untuk mengajar di sekolah yang sudah lama tidak aktif dan kondisinya hampir roboh. Selain itu juga ada Dr. Anwar atau yang biasa dipanggil dengan Dr. Intel. Kehadiran mereka menurut saya memberi harapan baru untuk masyarakat di sana, terutama anak-anak seperti Salman dan Salina yang sebenarnya punya rasa semangat belajar yang tinggi. Bagian yang paling sedih menurut saya adalah ketika Hashim sakit dan harus dibawa berobat. Karena fasilitas kesehatan yang sangat terbatas, akhirnya penanganannya terlambat. Di perjalanan menuju rumah sakit, Hashim meninggal dunia. Adegan ini benar-benar menunjukkan kalau masyarakat di daerah perbatasan masih kurang mendapatkan perhatian dari negara. Nah, kalau kita lihat dari hubungan warga negara dengan negara, menurut saya film ini menggambarkannya dengan cukup nyata. Masyarakat tetap mencintai Indonesia, tetap bangga dengan negaranya, tapi mereka juga merasakan kalau negara belum sepenuhnya hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, hubungan warga negara dan negara di film ini bukan cuma soal rasa nasionalisme, tapi juga soal hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, menurut saya, nasionalisme dalam film ini lebih bersifat kritis. Memang ada rasa cinta tanah air yang kuat, terutama dari tokoh Hashim. Tapi, film ini juga memperlihatkan kritik terhadap keadaan negara yang masih kurang memperhatikan daerah perbatasan. Jadi, film ini mengajarkan kalau mencintai Indonesia bukan berarti harus diam terhadap masalah yang ada, tetapi juga peduli dan ingin keadaan menjadi lebih baik. Film ini juga membantu saya memahami perubahan pembelajaran PPKN di Indonesia. Dulu PPKN lebih banyak tentang hafalan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan aturan-aturan. Tapi sekarang PPKN lebih menekankan bagaimana menjadi warga negara yang peduli, kritis, dan punya rasa tanggung jawab sosial. Dari film ini, saya jadi sadar kalau pembelajaran PPKN seharusnya dekat dengan kehidupan nyata masyarakat, bukan cuma teori di kelas. Pelajaran yang paling penting yang saya dapat sebagai calon seorang pendidik PPKN adalah seorang guru tidak cukup hanya mengajarkan materi. Guru juga harus bisa menanamkan rasa peduli, empati, dan semangat mencintai bangsa dengan cara yang nyata. Selain itu, guru juga perlu mengajak siswa berpikir kritis terhadap masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi film Tanah Surga Katanya ini menurut saya sangat bagus untuk dipelajari, terutama dalam memahami nasionalisme dan kehidupan masyarakat perbatasan. Film ini membuat saya sadar kalau cinta terhadap negara tidak cukup hanya lewat kata-kata, tetapi juga harus dibuktikan dengan perhatian, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're.